Netizen, sekarang Boysan sedang ada di Brunei. Tuh, Brunei, tempat yang jauh, tempat jadi impiannya orang-orang mau cari duit, benar atau enggak? Nah, kita langsung aja ketemu sama dubesnya, yaitu Bapak Dr. Sujatmiko. Sujatmiko ini namanya agak sedikit susah, tapi ini katanya nama yang begini-begini itu ciri nama orang-orang konglomerat. Bener nggak Pak? Pak, apa kabar? Masya Allah, ganteng banget. Gimana nih Pak perasaannya menjadi dubes di sini setelah beberapa tahun? Berapa tahun Pak? Saya 4 tahun setengah di sini. Masya Allah. Ya, kalau duta besar itu kan tugas negara yang harus dilaksanakan. Duta besar itu mewakili presiden di sini, ya, melaksanakan diplomasi yang bermanfaat bagi kedua negara, bidang ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain. Ya, semuanya udah tahu ya, semua bidang perekonomian, menjadi perwakilan negara ke negara yang ada di sini. Ya. Apa suka dukanya jadi dubes di sini Pak? Suka dukanya, sukanya banyak. Banyak ya. Sukanya banyak karena negara ini negaranya kecil memang, ya, luasnya juga kecil. Penduduknya pun juga mungkin seluas kecamatan kali ya. Kecamatan. Ya, bayangkan saja dengan 460.000 penduduk itu kan kalau diukur di Jawa terutama ya itu kecil. Tetapi negara ini kaya dilihat dari GNP per kapitanya kaya. Yes. Ya, GNP per kapita sekarang saat krisis kira-kira 30.000. Saat sebelumnya bisa 40.000 US dollar per kapitanya. Ya. Jadi kalau bertanya kembali sukanya banyak karena negara ini bebas polusi. Yes, bebas polusi, ya, bebas macet. Yes, ya, benar sekali. Bersih, terlihat sekali. Dan kalau untuk orang beragama, untuk ibadah di sini nikmat sekali. Nikmat banget sekali. Ya, dukanya tidak ada lah. Paling-paling dukanya jumlah mallnya terbatas. Jadi mungkin ibu-ibu, mbak-mbak yang biasa shopping mungkin tidak banyak ya. Tapi lumayan lah ya. Makanan-makanan mirip dengan kita. Makanan Indonesia sama. Ya, ini kan jadi bukan jauh ini, boy, ini nggak jauh tapi dekat. Ini kan seperti di Kalimantan ujung utara saja lah ini. Iya. Tapi kalau mau ke sini agak sedikit sulit ya kalau orang-orang Indonesia. Nah, tidak juga, hanya 2 jam naik pesawat dari Jakarta, direct flight sama dari Surabaya. Dulu sebelum COVID sempat direct flight dengan Bali, nanti akan dihubungkan kembali. Oh gitu. Jadi seperti ke Pontianak kan, dari Jakarta Pontianak dekat dikit. Tapi kalau orang Indonesia mau datang ke Brunei ini, katanya ya untuk tiket pesawat aja dimahalin, semua dimahalin. Enggak. Itu mahal adalah sekarang. Sekarang. Pada waktu sebelum COVID itu kira-kira $400 itu PP, 500 PP. Sekarang memang mahal, bukan dimahalin, karena memang masih perang, harga fuel naik tinggi ya. Kemudian ini baru kembali dari pandemi COVID ya. Jadi orang masih ingin segera keluar, ingin segera berwisata ya. Pesawat-pesawat yang dulu banyak yang dipulangkan ke pemilik-pemiliknya, sekarang baru sewa kembali. Ya mungkin insya Allah kalau COVID sudah reda, sudah sama sekali tidak ada, kembali lagi murah lagi insya Allah. Semuanya jadi stabil ya. Ini lagi Pak, pesan-pesan untuk orang Indonesia yang ingin berwisata di Brunei. Ya monggo silakan wisata. Tugas saya tentu mempromosikan berwisata ke Indonesia, ya kan. Tapi kalau mau berwisata ke Brunei ya monggo saja dengan kekhasan Brunei ini. Tadi saya bilang bersih, tidak ada macet, bisa diukur mau manapun, mau berapa menit pasti betul, nggak mungkin melambat karena semuanya bisa dihitung. Jalan-jalan mulus, lebar, sepi. Ya. Kemudian tempat-tempat shopping banyak, tempat makan juga sama-sama dengan kita. Yang umat Islam semuanya ditanggung halal, kalau menemukan yang tidak halal, kecuali yang non halal. Ya. Wisata syariah bagus, ya. Banyak masjid-masjid yang bagus-bagus di sini, yang dingin AC-nya untuk ibadah saya kira nyaman. Untuk ibadah. Tapi jangan berharap mencari hiburan. Jangan berharap mencari hiburan di Brunei, karena belum tentu kamu bisa dapat hiburan yang tepat di Brunei ya. Ya. Wisata belanja bisa. Belanja bisa ya, tapi ya yang dibanyakan di sini ya. Karena barang-barang di Brunei semuanya impor, hampir semuanya impor. Hampir semua impor. Jadi kalau belanja mungkin bukan belanja. Kalau wisata, menurut saya wisata alam di sini. Wisata alam. Jadi kalau suka mendaki gunung atau canoeing
kayaking, kayaking itu pakai perahu, kalau kita apa namanya, arung jeram itu ada, menaikin gunung-gunung, ada di kampung air mau menggunakan perahu-perahu kecil, mancing, ya kalau suka golf banyak, kalau suka sepeda ya di sini banyak. Oke, ini kan tadi kan menurut ceritanya juga nih Pak ya, banyak sekali orang Indonesia yang mendapatkan kasus di Brunei. Nah, pesan-pesan untuk orang Indonesia yang ada di Brunei ini apa kira-kira? Apakah karena harus menjaga diri dan lain sebagainya dari kebiasaan yang ada di Indonesia? Pertama, saya mulai dengan pesan-pesan bagi saudara kita yang ingin ke Brunei bekerja ya. Oke. Pertama, bekerjalah dengan menggunakan prosedur yang resmi. Jadi ada agen di sananya, ada agen di sini ya. Ada persyaratan-persyaratan yang sudah diatur. Pakailah yang resmi. Kalau tidak nanti banyak yang tidak cocok kontraknya, bayarannya tidak cocok, perlakuannya juga tidak benar, asuransinya mungkin tidak ada. Dan ini yang cukup membuat kita pusing lah mengurusnya seperti ini. Jadi kalau yang mau datang, gunakanlah yang prosedur yang resmi, yang tepat. Kalau yang sudah di sini, tentu pesan saya adalah jaga diri betul. Dan seperti yang pada umumnya ini negara orang lain. Ya. Artinya apa? Ya hormatilah peraturan negara ini, undang-undang negara ini. Misalnya ini negara ini kan nggak boleh merokok ini, ada tempatnya ya, jangan seenaknya merokok. Ya. Karena kalau sampai terdeteksi, diketahui, ditangkap polisi, dendanya mahal. Kalau nggak bisa bayar ya masuk penjara. Dan banyak orang Indonesia yang di penjara gara-gara rokok. Sekitar 40 orang Indonesia masuk penjara. Berbagai macam kasus, ada yang menyelundupkan rokok, menyimpan rokok, merokok. Ada kasus yang mungkin terjadi kekerasan fisik dalam pekerjaannya, ada kasus yang macam-macam lah kasusnya. Jadi ikutilah peraturan yang ada. Selain hukum-hukum yang berlaku, Brunei ini juga menerapkan hukum syariah Islam. Hukum syariah Islam. Ya, jadi hati-hati yang sudah di sini ya janganlah berdua-duaan di dalam mobil yang bukan bahaya, yang bahaya. Enggak ada pacaran-pacaran di taman dengan berdua-duaan, enggak ada. Jadi ini negara yang menganut Islam dengan benar, makanya negara ini menggunakan prinsip namanya Melayu Islam Beraja. Oh, Melayu Islam Beraja. Melayu prioritas, ya kan, juga ada komponen etnik Chinese atau yang lain, India juga banyak. Islam menjadi pedoman utama di sini. Itulah dalam keseharian di sini Islam menjadi menjadi kunci-kunci yang harus dipegang selama menjalankan kegiatan sehari-hari pemerintahan juga sehari-hari. Ya udah mungkin itu aja Pak Dubes, terima kasih banyak nih, kita udah konten bareng dan jadi tahu kan netizen Indonesia kalau mau datang ke Brunei itu harus apa, karena banyak banget sini, banyak banget warga Indonesia yang dipenjara gara-gara apa? Gara-gara rokok. Kurangi merokok dan hati-hati kalau di negeri orang, ikuti aturan pemerintah yang ada di sini. Boy San pamit undur diri, terima kasih.